Di anatomi sudah belajar sistem saraf? Sudah. Organ apa saja yang terlibat di sistem saraf? Midbrain. CNS, Ya, Central Nervous System. Central Nervous System, saya tanya organnya. Oh, medulla spinalis sama apa? Medulla spinalis, lagi. Cerebrum. Yang lain ada yang bisa bantu? Cerebellum, oke. Lagi? Cerebrum. Cerebrum. Talamus. Lagi? Talamus. Hipotalamus. Ya. Yang tadi disebutkan itu medulla spinalis, cerebrum itu masuk ke CNS. CNS itu apa? Central Nervous System. Central Nervous System. Oke, udah ya. Nah, itu secara makros. Nah, hari ini ya saya akan memberikan pendahuluan mengenai kita lihat sistem saraf itu secara histologi. Kalau kemarin kalian sudah lihat organnya apa saja, letaknya di mana gitu ya. Sekarang kita lihat penyusunnya apa saja. Ya. Jadi bahasnya di tingkat selnya. Ya. Oke, ini beberapa nanti yang akan kita bahas ya. Mungkin sedikit intro, kemudian neuron, ini sudah masuk selnya ya. Sel glial, kemudian yang tadi kalian sudah sebutkan ya, central dan peripheral nervous system. Jadi bagaimana organisasinya di sentral dan di perifer seperti itu ya. Kemudian regenerasi, ini pengenalan mengenai sedikit saja regenerasi mengenai nervous system. Maaf ini enggak ya, ini mungkin sudah di topik yang lainnya. Sampai di regenerasi gitu ya. Oke, pengenalannya kalian sudah tahu kan ya, sistem saraf itu merupakan suatu sistem yang kompleks ya, dan meliputi hampir seluruh tubuh manusia ya. Kemudian itu membentuk suatu jaringan ya, yang saling terkoneksi seluruh tubuh melalui sel saraf, nanti disebut sebagai neuron. Nanti kita akan lihat strukturnya seperti apa, dan didampingi oleh sel glial. Ya. Kemudian jaringan saraf ini terdistribusi sebagai suatu jaringan komunikasi yang terintegrasi. Jadi seperti kalian sudah sampaikan tadi ya, ada dua divisi besar, yaitu central nervous system dan peripheral nervous system. Ya. Kemudian neuron sebagai sel di sistem saraf itu merespon terhadap stimulus. Kalian sudah tahu ya, tugasnya sistem saraf itu merespon stimulus dari lingkungan luar, kemudian mengubahnya menjadi gradien ion di plasma membran sehingga terjadi eksitasi, menghantarkan respon stimulus itu dari neuron yang pertama ke neuron berikutnya. Ya, seperti itu ya. Nah, propagasi tersebut disebut sebagai potensial aksi. Mungkin di biokimia sudah belajar mengenai neurotransmitter. Nah, itu juga berperan di sana ya. Kemudian bisa travel ya, di jarak yang cukup panjang. Jadi misalnya dari apa yang kalian sentuh di jari tangan itu sistem saraf kalian sudah bisa merespon, sudah bisa mentranslate gitu apa yang disentuh oleh jari. Nah, itu kan jaraknya lumayan panjang itu ya. Nah, itu bisa travel long distance ya, mentransmisi sinyal ke neuron, kemudian ke otot atau ke kelenjar ya. Itu sistem saraf. Nah, kita langsung masuk ke selnya ya. Sel inti di sistem saraf itu adalah neuron. Nah, strukturnya secara umum, jadi ini merupakan sel utama di jaringan saraf ya, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama badan sel, ya, badan sel atau perikarion atau disebut juga soma, ya, bukan sama ya, soma ya. Ya, badan sel ini part yang paling besar dari neuron ya. Jadi di badan sel itu bisa ditemukan inti sel neuron ya. Kemudian akson, biasanya single ya. Nah, akson ini biasanya keluar dari badan sel, itu suatu prosesus perpanjangan dari sitoplasmanya badan sel ya. Biasanya single. Kemudian dendrit itu prosesus yang keluar dari badan sel biasanya lebih pendek ukurannya daripada akson ya. Nah, kita mulai di part badan sel, sel body atau soma ya. Nah, merupakan
posisi sentral daripada sel biasanya bentuknya poligonal, ya, besar. Kemudian nukleusnya eukromatik, ya, ada nukleus di badan sel, bisa ditemukan nukleus dengan nukleusnya prominent, ya. Di sitoplasmanya ditemukan banyak free poliribosom dengan high developed RER. Tahu kan RER yang belum? Itu kalau lepas makas. Ya, berarti belum. Endoplasmik berarti belum, ya. Mungkin nanti di sel lebih banyak belajar kemana. Belum apa? Itu kalau Kemudian kasar. di sitoplasmanya bisa ditemukan substansi kromatopilik yang disebut sebagai misel substance atau misel bodies. Ya. Kemudian Golgi apparatus bisa ditemukan di seluruh hanya di badan sel, namun mitokondria bisa ditemukan di seluruh bagian sitoplasma daripada sel. Nah, ini tonjolan yang keluar dari badan sel. Ya, di badan sel itu pusat daripada neuron. Nah, ini tonjolannya tadi ada dendrit, biasanya dia lebih pendek, kemudian akson. Kita mulai dari akson. Jadi akson itu biasanya dia single, ya, keluar dari badan sel. Ini akson. Jadi tempat dia keluar ini disebut sebagai akson slot di soma, ya. Kemudian bisa ditemukan di ribosom. Kemudian fungsinya untuk transmisi impuls. Jadi nanti kalau lihat di panah di sini, ya, impuls arahnya dari diterima dendrit, kemudian diolah badan sel, diteruskan lewat akson, kemudian di sinaps. Kemarin kalian belajar neurotransmitter itu posisinya di sinaps, ya. Nanti kita lihat juga sinaps seperti apa strukturnya. Nah, ini ya yang knot-like structure di M, jadi akhir daripada akson, ya, itu disebut sebagai sinaps. Jadi itu koneksi atau menghubungkan. Ini misalnya neuron pertama, di setelahnya ada neuron lagi, diterima lagi sama dendritnya, badan selnya, aksonnya, demikian seterusnya. Nah, kemudian dendrit. Jadi dendrit ini dia lebih multiple. Kalau akson biasanya single, kalau dendrit dia multiple, ya. Prosesus yang keluar dari badan sel ini dendrit. Jadi dari soma ke badan sel, jadi dia menerima sinyal dan memprosesnya. Jadi diantarkan nanti ke badan sel lalu ke akson. Nah, ini beberapa struktur bentukan dari neuron, ya. Tadi kan secara umum neuron itu dendrit, kemudian badan sel, kemudian akson. Tapi ada beberapa, ya, kondisi neuron itu bentuknya yang umum adalah multipolar, yang tadi, ya, multipolar neuron. Ada juga yang bentuknya bipolar. Jadi badan selnya di tengah-tengah, dendritnya punya proses satu yang panjang, kemudian aksonnya. Jadi lebih mirip, ya, dendrit sama aksonnya. Jadi silahkan nanti kalian cari kira-kira di organ mana bisa ditemukan neuron dengan bentuk bipolar seperti ini, ya. Kemudian unipolar, jadi atau pseudo unipolar juga ada, ya. Di badan sel di tengah-tengah, proses aksonnya dan ini dendritnya di ujungnya. Kemudian anaksonic neuron, jadi seperti namanya, jadi tidak memiliki akson, dia tidak mengantarkan sinyal. Nah, ini tadi, ya, di terminal, di akhir daripada akson itu ada sinaps, ya. Kalau kalian kemarin belajar tentang neurotransmitter, nah itu diantarkan dari presinap, kemudian menuju celah sinap dan diterima di postsinap, ya. Jadi di sinaps ini ada konversi sinyal elektrik yang sudah diantarkan di plasma membran dari akson sebelumnya itu menjadi sinyal kimia, yaitu neurotransmitter contohnya, ya, dilepaskan kemudian diterima, ya. Jadi ini sehingga memberikan kesempatan untuk neuron itu berkomunikasi. Apa sinyal yang diantarkan neuron sebelumnya itu sama diantarkan ke neuron berikutnya, seperti itu, ya. Nah, ada 3 komponen yang tadi saya sudah sebutkan. Ada presinap. Jadi kalau di presinap itu ditemukan banyak mitokondria dan vesikel yang membawa sinyal-sinyal kimia ini di presinap, ya. Kemudian yang postsinap, jadi yang menerima berarti banyak reseptor di situ, ya. Dan juga kanal ion. Kemudian celah sinap. Nah, di antara presinap dan postsinap ini ada celah sinap. Itu adalah ruang interseluler. Nah, ini mungkin tipe-tipe sinapnya tergantung dari neuron sebelumnya, kemudian diterima oleh bagian neuron yang mana, ya. Ada aksodendritrik, aksosomatik, dan aksonaksinik.
Nah itu tadi sudah neuron. Ya, beberapa part dari neuron, kemudian kelas struktur daripada neuron, ya, dan juga sinaps. Nah kita lanjut ke sel glial. Jadi kalau tadi di pendahuluan glial sel ini untuk supporting, ya, mendukung daripada fungsinya sel neuron. Nah ini beberapa sel glial, ya, seperti tadi dia mendukung metabolik dan mechanical support untuk neuron. Kemudian jumlahnya lebih banyak ternyata dari neuron, ya, di jaringan saraf itu. Kemudian ini ciri khasnya sel neuroglial itu bisa mitosis, ya. Nah klasifikasinya karena tadi sistem saraf itu diklasifikasikan menjadi dua divisi, sentral dan perifer. Nah neuroglial juga ada di sentral dan di perifer. Kalau yang di sentral itu oligodendrosit, astrosit, sel epidermal, dan mikroglia. Kemudian di perifer itu ada sel Schwann dan sel satelit. Nah beberapa sel ini ada yang fungsinya serupa, tapi karena dia letaknya di divisi di sentral atau di perifer, jadi namanya nanti berbeda, ya. Nah ini gambaran histologi dari jaringan saraf, ya, terutama di motor neuron. Jadi ini badan sel neuron. Nah yang kecil-kecil sekitarnya ini adalah sel glial. Jadi seperti tadi ya penjelasannya, jumlahnya lebih banyak dari neuron. Nah kita masuk ke yang pertama, yaitu oligodendrosit. Jadi kalau tadi oligodendrosit ini di sentral atau perifer? Sentral, ya. Jadi sel ini adalah sel yang kecil dengan nukleus yang bentuknya bulat, kemudian sitoplasmanya biasanya tidak tercat, ya, dengan pengecatan biasa. Kemudian fungsinya untuk memproduksi selubung mielin, ya, di central nervous system. Nah ini tolong diingat, ya. Kemudian satu sel oligodendrosit ini bisa membungkus beberapa akson, jadi sekitar 40 sampai 50 akson. Kemudian ya karena membungkus membentuk selubung mielin, jadi juga membentuk nodus Ranvier. Kalau lihat gambarnya seperti ini, ya, oligodendrosit itu seperti punya kaki, ya, prosesus perpanjangan dari sitoplasmanya. Jadi ini membungkus beberapa akson seperti ini, ya. Nah, sel berikutnya masih di central nervous system, itu ada astrosit, ya. Astrosit itu memiliki prosesus yang dari sitoplasma badan selnya itu bentuknya seperti radiasia, radiating branching ini, kemudian membentuk kaki-kaki yang bisa melekat ke kapiler, ya. Ingat ini kapiler yang ada di central nervous system, ya. Jadi terutama di lapisan pia untuk membentuk glial substance, ya. Jadi sebagai pendukung struktur dan metabolik dari neuron di central nervous system. Kemudian peran penting lainnya adalah membentuk blood-brain barrier atau sawah-darah otak. Nanti kita lihat juga apa perannya blood-brain barrier ini. Nah, ini juga masih di central nervous system, ya. Sel lainnya adalah mikroglia. Jadi dia perannya di pertahanan dan aktivitas yang terkait dengan sistem imun. Kalau di peredaran darah tepi mungkin dia mirip dengan sel darah putih, ya, leukosit, ya. Kemudian ada sel epidermal, jadi dia bentuknya khas sel epitel kolumnar rendah dengan silia, ya. Biasanya ditemukan di pinggir dari ventricle otak, ya, dan sentral kanal dari medula spinalis. Ya kalian sudah belajar anatominya otak, ya. Ada ventricle, biasanya berisi apa? Ya, CSF. Di sekelilingnya itulah sel ini mengitari ventricle, ya. Dan juga di medula spinalis itu di tengah-tengah itu ada sentral kanal. Biasanya apa yang mengalir di situ? Ya, sama dengan yang di ventricle, ya. Itu perpanjangan dari ventricle di sentral kanal. Maka dari itu sel ini juga ditemukan. Nah, berarti karena ditemukan di situ, nanti dia berkaitan dengan plexus choroideus, ya, yang memproduksi CSF, ya. Sel ini juga memfasilitasi pergerakan dari CSF.
ya di sistem saraf pusat. Oke, itu yang di sistem saraf pusat ya. Sekarang ke sistem saraf tepi. Yang pertama ada sel Schwann ya. Ini analog dengan oligodendrosit di sistem saraf pusat. Karena analog dengan oligodendrosit, dia juga memproduksi selubung mielin. Bedanya satu sel ini menyelubungi hanya satu akson di peripheral nervous system. Ya, kalau tadi oligodendrosit bisa menyelubungi banyak akson di satu sel. Kemudian ada sel satelit. Jadi sel satelit ini ditemukan di sekitar ganglia di sistem saraf tepi. Ya, misalnya satu ganglia, kemudian di sekitarnya itu adalah sel satelit. Oke, itu tadi sudah selnya ya. Yang penting itu adalah neuron dan sel lia. Ini sel lia ada yang berbeda di sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi ya. Nah, kemudian ini kita lihat apa saja yang masuk di sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sebelum masuk ya saya memberikan pendahuluan sedikit untuk di sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ya. Ada istilah namanya korteks. Biasanya kalian temukan di mana? Bisa ditemukan di cerebrum dan cerebellumnya. Kalau di cerebrum, korteks itu tersusun dari 6 lapisan neuron. Ya. Kemudian di cerebellum, korteks tersusun dari 3 lapisan neuron. Kemudian ada istilah nukleus, nuklei ya, biasanya ditemukan di subkortikal ya, di thalamus, midbrain, brainstem, dan spinal cord. Jadi beberapa neuron itu membentuk klaster irregular, itu disebut sebagai nukleus atau nukleinnya. Kemudian ganglion, ini istilah yang serupa dengan nukleus, yaitu klaster atau kumpulan dari neuron itu di luar sistem saraf pusat. Ya, ingat istilahnya ya. Nah, ini sistem saraf pusat dulu ya, atau central nervous system. Jadi seperti tadi sudah kalian paparkan. Jadi ada 3 utama ya, 3 organ utama. Cerebrum, nama lainnya apa? Besar, oke. Cerebellum dan medulla spinalis ya. Nah, bagian putih, substansi putih itu terdiri atas akson dengan mielin dan oligodendrosit ya. Kemudian substansi yang abu-abu itu merupakan badan sel dan dendrit dan sel glial. Kita mulai dari cerebrum ya. Nah, substansi abu-abu yang menyusun korteks, kemudian substansi yang berwarna putih itu ditemukan di area yang lebih dalam ya. Nukleus ditemukan yang di area yang lebih dalam. Nah, ini 6 lapisan dari korteks cerebri ya. Ada molekular, itu isinya adalah sel horizontal. Kemudian eksternal granular, isinya granular sel. Eksternal piramidal, isinya sel piramidal besar-besar. Jadi sel piramidal ini adalah sel utama penyusun yang ada di korteks cerebrum. Ya, nanti bedakan dengan sel yang ada di cerebrum. Nah, ini gambaran cerebrum ya. Jadi kalau tadi di cerebrum itu ada 6 lapisan di korteks cerebrum. Kalau di cerebrum itu ada 3 lapisan kumpulan neuron ya. Bagian yang paling luar ini adalah lapisan molekular, itu isinya adalah neurofil dan badan sel neuron. Kemudian yang lebih dalam lagi itu adalah lapisan tipis yang isinya di sekitar sini ya. Kalau diperbesar ya seperti ini selnya yang khas, sel Purkinje. Ini berbeda dengan serabut Purkinje kalau kalian belajar di kardio di jantung ya. Jadi ini ciri khas yang ada di cerebrum ya. Sel Purkinje, jadi bentukan selnya ya, ini kalau pengecatan rutin, nah ini pengecatan khusus, jadi nampak selnya seperti ini. Nah, kalian lihat kan struktur neuronnya berbeda dengan yang multipolar. Nah, ini contoh dari kelas struktur yang tadi ya. Kemudian di bagian yang lebih dalam itu adalah granular layer ya, neuron yang
padat di sini ya. Oke, tadi cerebrum, kemudian medulla spinalis atau spinal cord, ya. Nah, berbeda dengan yang tersusun di cerebrum dan cerebellum, ya. Substansi putih itu ada di tepi, ya, di pinggir, sementara yang abu-abu ada di tengah, ya, membentuk susunan seperti huruf H, ya. Nah, bagian anterior itu terdapat badan sel, sementara bagian posterior itu ditemukan interneuron, ya. Susunannya berbeda karena nanti itu akan berhubungan dengan jalur daripada impuls saraf, ya. Nah, ini tadi ya di sel glial sudah saya sebutkan. Jadi di tengah-tengahnya ini ada kanalis centralis, ya. Nah, dikelilingi oleh substansi abu-abu. Nah, kanalis centralis ini adalah lanjutan dari ventricle, sehingga isinya juga adalah CSF. Oke, sudah itu tadi ya susunannya ya. Cerebrum, apa ciri sel yang khas di cerebrum, ya. Kemudian medulla spinalis. Nah, kalau ini ada yang tahu ini apa? Apa? Ya, selaput yang menyelubungi. Ya, susunannya ada 3. Yang pentingnya ada dura. Dura itu tersusun atas jaringan ikat padat irregular. Nah, kalau di bawah ini kan kulit kepala, kemudian tulang, di bawahnya melekat dengan tulang adalah dura. Kemudian di setelah dura ada ruangan yang namanya subdura, ya. Nah, di bawah subdura ini adalah membran arachnoid, jadi dia jaringan ikat yang kontak dengan dura, bisa ditemukan kolagen dan fibroblasnya. Di bawah arachnoid ini adalah pia, lapisan pia. Nah, pia inilah yang menempel langsung dengan sistem saraf pusatnya dengan otak seperti ini ya, di gambarannya ya. Nah, ini tadi blood-brain barrier atau sawan darah otak ya bahasa Indonesianya. Jadi seperti namanya, ini hanya ditemukan di sistem saraf pusat ya. Komponen utamanya adalah endotel kapiler, ya. Kalau gambarnya ini kapiler, kemudian yang menempel ini kalau tadi sel glialnya apa? Apa yang menempel, yang punya pedikel nempel di kapiler? Sel glial apa? Astrositnya. Jadi tugasnya mengontrol jadi alur substansi dari darah ke jaringan saraf pusat ya. Jadi melindungi neuron dan sel glial dari racun, bacterial toxin, infectious agents dan semua exogenous substances yang mengalir di kapiler otak ya. Juga untuk maintain atau mempertahankan kondisi stabil dan juga seimbang dari ion-ion dan juga cairan di sistem saraf pusat. Nah, blood-brain barrier ini nanti kalau di klinis terkaitnya karena kontrol passage, ya, kira-kira terkait dengan apa? Obat, ya. Obat mengaliri pembuluh darah, bagaimana obat itu bisa masuk ke sistem saraf pusat. Nah, seperti itu contohnya ya. Di beberapa tempat ya, blood-brain barrier ini tidak ditemukan seperti hipotalamus, posterior pituitary dan plexus choroideus. Nah, ini plexus choroideus ya, jaringan yang vaskularnya tinggi, berlipat-lipat ya, mengarah ke ventrikel besar di otak. Nah, sudah tahu ventrikel di otak ya. Kemudian, nah di sekelilingnya itu ada sel epidimal yang bentuknya kuboid ya, karena untuk memproduksi CSF, jadi sel-sel tersebut menghilangkan air dari darah, kemudian hasilnya itu akan dilepas ke ventrikel sebagai CSF. Nah, tadi itu sudah central nervous system ya, beberapa komponen penting di central nervous system. Kita lanjut ke peripheral nervous system ya. Bisa ditemukan di peripheral nervous system itu adalah tentu saja serat-serat saraf ya,
kemudian ganglia, dan juga nerve endings ya. Nerve atau serat saraf itu adalah kumpulan dari akson yang dikelilingi oleh sel Schwann dan dilapisi oleh beberapa lapis jaringan ikat. Nanti kita lihat struktur organisasinya serat saraf itu ya. Nah, ini ya akson. Jadi ini adalah satu akson yang diselubungi oleh sel Schwann. Kemudian ada dua tipe yang dia termielinasi dengan mielin atau tidak atau tanpa mielin ya. Karena terselubung sel Schwann dan ada mielin, jadi tentu bisa ditemukan nodus Hanker. Nah, ini ya organisasi serat saraf di peripheral nervous system. Jadi ini ya organisasinya, satu akson diselubungi oleh selubung mielin. Nah, ini kemudian dilindungi oleh endoneurium. Nah itu di kumpulan dari akson bermielin dilindungi endoneurium ini kemudian berkumpul dilindungi oleh lapisan kedua yaitu perineurium. Ya. Kemudian beberapa gabungan yang tadi dilindungi oleh perineurium itu bergabung dilindungi oleh epineurium. Ya. Kalau endoneurium itu serat retikular ya, ada ditemukan fibroblast dan kapiler. Kemudian di perineurium itu fibrosit. Epineurium yang paling luar adalah dense irregular fibrous. Jadi kalau gambaran ini ya, serabut saraf ini kumpulannya dipotong, kemudian dilihat di bawah mikroskop, jadi seperti ini ya. Jadi ini satu serabut saraf yang tadi di satu titik-titik itulah satu akson dilindungi mielin ya, bergabung ya, dilapisi perineurium, dan beberapa serat saraf ini bergabung dilapisi endoneurium ya. Nah ini gambaran arteri dan vena di dalam endoneuriumnya. Nah selanjutnya ini ganglia. Kalian masih ingat tadi ganglia itu kumpulan dari apa? Badan sel dan sel glialnya yang kemudian dikelilingi oleh jaringan ikat. Fungsinya sebagai relay station ya, stasiun sementara, stasiun relay untuk transmisi impuls saraf ya. Ada dua tipe yang diketahui yaitu sensori ganglia dan autonomi ganglia. Jadi ini berdasarkan dari fungsinya nanti, perannya nanti di mana ya. Nah, ganglia jadi bentuknya seperti ini, dikelilingi tadi oleh suatu sel glial ya. Jadi yang pertama sensori ganglia itu badan sel dari sensori neuron. Jadi dari namanya dia biasanya menerima impuls untuk diteruskan ke pusat ya. Biasanya bentuknya unipolar, badan sel yang unipolar, kemudian dikelilingi oleh kapsul sel kuboid dan terasosiasi dengan cranial ganglia dan spinal ganglia ya. Kemudian yang autonomic ganglia ya, tersusun dari badan sel postganglionic autonomic nerves. Jadi dikelilingi oleh sel satelit yang multipolar neuron, dikelilingi oleh sel satelit. Biasanya ditemukan di organ-organ intramural ya, karena sifatnya autonomik. Jadi untuk mempertahankan homeostasis tubuh, pertahanan keseimbangan tubuh, jadi sifatnya autonomik ya. Ada dua bagian, ada yang simpatetik dan parasimpatetik. Nah ini contohnya adalah di dorsal root ganglia ya, bagaimana sensori neuron jadi ke interneuron kemudian diantarkan ke efektor muscle-nya ya. Ini dia seperti stasiun relay. Jadi ini di medulla spinalis ya, orangnya sinyalnya itu tidak langsung diantarkan ke otak. Jadi lewat stasiun relay ini langsung ke efektor otaknya. Nah ini ya sensori neuron, jadi dia mengantarkan input. Jadi dari misalnya dari kutan, dari kulit itu, kemarin kalian belajar kulit kan ada nerve ending banyak di sana ya, di epidermis dan dermis. Jadi itu diantarkan, termasuk sensori neuron, diantarkan ke central nervous system. Kemudian ada motor nerve fibers, itu asalnya dari central nervous system,
Jadi nanti membawa pesan motorik itu ke organ efektor. Oke, sudah cukup jelas? Kira-kira? Ya, jadi kalau kemarin kalian sudah belajar tentang makros anatominya, sekarang dilihat lebih dalam ke mikros apa saja penyusunnya seperti itu ya. Nah, ini sedikit mengenai regenerasi dan saraf. Tadi, jadi yang sisa mitosis itu adalah neuroglia. Ya, kalau neuron kapasitas mitosisnya tidak ada. Jadi ini contoh perjalanan ya degenerasi dari sistem saraf peti ya. Misalnya ini adalah struktur yang sehat ya, kemudian terjadi injury, jadi beberapa komponen di tempat terjadi injury, terutama yang bagian distal ini akan mati dan difagosit oleh makrofag. Ya, setelah terjadinya beberapa minggu, jadi otot yang dekat dengan bagian distal ini akan mengalami atrofi. Ya, karena tidak ada impuls yang datang dari badan sel ini ke otot, jadi nanti aksonnya akan memanjang ya. Dan juga sel glialnya bermitosis untuk melindungi akson yang baru tumbuh tersebut sehingga bisa tetap mencapai target organ atau kalau di sini ototnya. Nah, setelah beberapa bulan, muncullah lagi koneksi dari neuron ini ke otot. Nah, seperti itu kira-kira regenerasi yang terjadi di peripheral nerves. Ya. Yang sel-sel yang terlibat adalah tentunya perikaryon, badan selnya, sel Schwann yang mengalami mitosis ya, dan melindungi akson dan juga makrofag. Oke, jadi ini mungkin beberapa referensi bisa kalian baca untuk menambah pengetahuan dari kuliah pengenalan hari ini ya. Kira-kira masih ada waktu ya dia. Saya mau berikan gambaran untuk bekal kalian praktikum nanti. Nah, tadi kan kita sudah belajar sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ya. Sekarang saya berikan gambaran histologi secara per organ ya, dengan pembesaran yang berbeda. Jadi kita mulai dari cerebrum. Nah, tadi kalian lihat kan ini adalah cortex cerebri ya. Nanti silahkan kalian cari di mana bisa melihat cortex cerebri dengan kumpulan neuron yang berlapis. Nah, kalau 6 layers yang ada di cortex cerebri itu memang tidak bisa kita bedakan secara pasti, tapi dari neuronnya bentukan kumpulan neuronnya seperti apa, ya. Ini pembesaran. Nah, ini contoh dari sel piramid ya di cortex cortex cerebri. Lihat gambaran selnya berbeda dengan yang di cerebellum nanti ya. Nah, kalau misalnya ini badan sel, berarti sel-sel yang kecil di sekitar ini adalah sel glial. Nah, ini cerebellum. Nah, ini cortex cerebri ya. Ingat tadi lapisannya ada 3. Nah, ini yang paling tampak ya, ciri khas dari cerebellum, membedakannya dengan cerebrum. Sel yang ini tadi sel apa? Ya, nih kalau diperbesar, jadi dia tampak seperti ini. Oke. Terus cerebellum, kemudian kita ke spinal cord. Nah, kalau spinal cord, ini adalah substansi yang abu-abu ya, karena ini adalah ini struktur yang ini central canal ya. Ya, ini substansi yang abu-abu, ini yang putih. Nah, ini kalau diperbesar ya. Nah, sel apa ini yang mengelilingi central canal? Yang berkaitan dengan CSF tadi apa? Selnya nih. Selnya apa tadi? Apa? Bukan. Selnya apa? Yang bentuknya low cuboid, kemudian dengan silia. Ya. Ya, ya. Oke, ya mungkin lebih banyak bisa dibedakan struktur jaringannya itu yang di sistem saraf pusat. Kalau yang di sistem saraf tepi, kalian bisa bayangkan seperti organisasi yang tadi ya, satu akson dikelilingi apa namanya
Kemudian gabungan dari akson-akson itu dikelilingi apa namanya? Kemudian gabungan dari saraf itu bersama dengan arteri dan vena dikelilingi apa? Setelah kanan. Nah, itu organisasi kalau di sistem saraf tepi. Ganti mal. Oke, sudah habis. Ya, mungkin untuk kuliah pendahuluan saya cukupkan ya. Adik-adik boleh bebas bereksplor tentang materi ini dari sumber mana saja yang adik-adik temukan, bisa digunakan untuk berdiskusi dengan teman-teman ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan lagi saat pleno ya.